Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkatin Tuhan katakan haleluya. Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa firman yang kita pelajari ini akan memerdekakan kita, membuat mata hati kita disingkapkan kebenaran, dan kita bisa melangkah bersama Tuhan. Karena banyak orang berpikir kalau berjalan bersama Tuhan dikirain hidupnya nyaman, hidupnya enak. Nggak taunya seringkali ngalami banyak hal yang nggak disangka-sangka, nggak dinyana-nyana. Tetapi kalau jalan sama Tuhan, ujungnya tetap baik, ujungnya tetap luar biasa. Amin. Hari ini banyak orang ngalami kesesakan, ngalami persoalan yang berat, ngalami pergumulan yang belum dijawab-jawab Tuhan. Ada orang yang sedang bergumul belum mengalami breakthrough dan terobosan? Dengerin baik-baik. Sekalipun kita setiap hari berjalan dan hidup takut akan Tuhan, bukan berarti perjalanan hidup kita itu enak loh. Amin. Kita akan lihat di 2 Tawarik pasal yang ke-31 mulai ayat yang ke-20. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Bapak Ibu mesti belajarin di 2 Tawarik ini seluruh kehidupannya Hizkia, baru Bapak Ibu akan tahu perjalanannya dia bersama Tuhan itu seperti apa. Dia orang yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang baik. Ini orang yang baik loh, orang yang takut akan Tuhan loh. Sungguh-sungguh dedikasikan hidupnya untuk Tuhan loh. Apa yang jujur, kurang apa lagi nih orang? Powerful nggak ini kehidupannya? Dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Orang yang melakukan apa yang baik, apa yang jujur, apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam segala usaha yang dimulainya untuk pelayanan terhadap rumah Tuhan dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya, semua dilakukan dengan segenap hati sehingga segala usahanya berhasil. Semua orang ingin ngalami seperti ini kan? Semua orang pingin perjalanannya dibuat berhasil dan beruntung, bisnis usahanya berhasil dan beruntung, pelayanannya berhasil dan beruntung, dan apa yang saja yang dikerjakannya Tuhan berkati. Dan ternyata Tuhan kadang izinkan banyak hal yang kita nggak pernah mengerti. Ini orang yang takut akan Tuhan loh, sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Kurang apa lagi? Hari ini kita masih banyak bergumul, masih struggle, kadang jatuh dalam dosa, jatuh dalam pelanggaran dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab catat Hizkia orang yang hidupnya jujur. Kita seringkali malah nggak jujur, sering bohong kadang. Nah, kita bohong pakai ayat lagi kan, seringkali membenarkan diri. Orangnya ngawur kadang seringkali kita. Ini orang yang mencari Allahnya dan Tuhan berkati. Tetapi kita akan lihat di pasal berikutnya apa yang terjadi. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia, orang berpikir ketika cari Tuhan, cinta Tuhan, pelayanan, berapa banyak orang yang terlibat pelayanan dan terlangsung kena masalah? Siapa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ternyata hidupmu bukan malah baik, malah ngalami persoalan dan tekanan hidup. Bapak Ibu, selama kita tinggal di muka bumi ini, selama kita pakai tubuh daging ini, kita akan selalu menghadapi namanya persoalan, impitan, tekanan. Kita nggak bisa lepas dari itu loh. Kadang kita malah berdoa rasanya mentok sampai plafon. Sudah puasa, sudah jerat-jerit, sudah nangis sama Tuhan, air mata kita sampai habis, dan belum terjadi breakthrough dan terobosan. Padahal kita mencintai Tuhan, kita ngalami itu, kita melayani Tuhan, kita doain orang ngalami kesembuhan, kita ngelayani pelepasan. Saya dengan istri saya itu ada orangnya. Dan ternyata hidup kami diproses Tuhan, ngalami hal yang tidak enak. Bukan berarti kalau Tuhan gak jawab doa kita, bukan berarti kalau doa kita rasanya mentok sampai plafon, Tuhan meninggalkan kita. Tadi lagu nanti dikatakan, oh, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan tinggal di dalam kita. Di Yohanes pasal 14 dijelaskan seperti itu. Kadang Tuhan izinkan seakan-akan Tuhan tidak datang, seakan-akan Tuhan tidak hadir, padahal Tuhan nyatakan dirinya lewat perbuatan yang seakan-akan Tuhan nggak tanda tangan aja. Tapi Tuhan menyertai hidup kita sampai hari ini. Buktinya Tuhan pelihara kita, Tuhan cukupin semua kebutuhan kita. Itu tanda bahwa Tuhan ada menyertai kita. Maunya kita memiliki atau mengalami mujizat yang gede, membelah sungai Kalimalang maunya.
ngalami breakthrough dan terobosan, dapat duit, bisnis gede dan lain sebagainya, maunya kita langsung bam 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 bam. Ternyata cara Tuhan tidak. Cara Tuhan itu by proses, katakan by proses. Waktu diizinkan dalam kondisi mencari Tuhan dan mengalami tekanan, persoalan, himpitan, sebenarnya Tuhan sedang mendewasakan kita lewat banyak hal yang kita nggak pernah pikir, kita nggak pernah timbul di dalam pikiran kita. Loh, aku kok ngalami kayak begini loh, aku udah cinta Tuhan, aku udah melayani dan lain sebagainya. Hizkia ngalami itu semua kok. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ada tantangan, ada tekanan, himpitan, persoalan. Semuanya kadang berjalan dengan baik, mulus. Kita pikir jalannya ngikut Tuhan baik semuanya, tidak ada persoalan. Tapi ternyata waktu kita melangkah bersama Tuhan, perjalanan langkah pertama kita ternyata menuju padang gurun. Siapa sedang ngalami kayak begitu? Senyum-senyum, kenapa kalian? Nggak ada ngalamin. Nikmatin saja jalan sama Tuhan. Kita pikir jalan sama Tuhan itu mulus kan? Langsung diberkati, ternyata berkelok-kelok, bulat, nggak jelas. Kadang kita nggak pernah tahu ujungnya sampai mana kok. Memang sengaja dibiarin seperti itu. Bukan berarti Tuhan tinggalkan. Bukan berarti Tuhan sengaja bikin ruwet loh. Sengaja dilewatin jalan itu, tujuan untuk mendewasakan. Kalau kekristenan kita tanpa didewasakan, Bapak Ibu menjadi Kristen yang babak belur. Kamu bisa kelihatan rajin ibadah di gereja, nyembah Tuhan, sorak-sorai, dan lain sebagainya. Waktu kamu ngadepin masalah, babak belur hidup. Berantakan. Karakter Kristusnya tidak muncul di dalamnya. Yang membedakan kita dengan orang dunia, tahu nggak Bapak Ibu apa? Apakah penyembahanmu? Apakah baju rapimu? Yang membedakan kita dengan orang dunia adalah ketika engkau sedang mengalami tekanan, himpitan, persoalan, reaksimu yang keluar adalah reaksi seperti anak-anak kerajaan Allah, bukan seperti setan. Tapi banyak orang Kristen rajin ibadah, tetapi kelakuannya waktu mengalami tekanan, himpitan, persoalan bukan mencari Tuhan. Telepon kanan kiri, cari pendetamu minta ditumpangi tangan, diolesin minyak merah, rambutmu gundul pun tidak akan membuat engkau dewasa. Bapak Ibu dewasakan itu lewat persoalan loh, lewat masalah loh, lewat tekanan loh. Kalau hari ini sedang alami tekanan, bagus itu, karena engkau sedang dipersiapkan untuk promosi dan peninggian. Amin. Mana ada promosi dan peninggian yang datangi dari Allah langsung tiba-tiba, by proses. Ketika kita lulus proses itu, Tuhan tempatkan kita di posisi yang atas dan kita tidak tergoyahkan lagi. Tapi banyak orang semuanya berjalan dengan baik. Ketika di posisi di atas, tiba-tiba hilang begitu rupa. Karena apa? Nggak teruji. Kekristenan kita harus teruji, karakter kita harus teruji lewat masalah dan persoalan. Makanya kalau sekarang ini sedang hadapi persoalan masalah, nikmatin bersama Tuhan. Hizkia aja yang orang cinta sama Tuhan, setia sama Tuhan, ngadepin masalah, apalagi kita yang namanya nggak tertulis di Alkitab. Hizkia kan tertulis di Alkitab. Kita siapa? Bukan siapa-siapa. Makanya kalau hari ini hatimu mengalami rasa yang tidak enak, nikmatin aja, syukur sama Tuhan. Senyum dulu kanan kiri. Ini firmannya agak keras hari ini supaya hidupmu bahagia. Saya berdoa setelah dengar firman ini, reaksimu benar di hadapan Tuhan, menghadapi masalah, tekanan, himpitan, persoalan kayak apapun loh. Engkau tetap senyum dan berkata, boleh aku berjalan dalam lembah kekelaman berat kayak apapun juga. Meskipun hari ini aku nggak pegang duit, tapi aku tahu Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertaiku, Tuhan akan lakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupku. Amin. Kamu menjadi orang Kristen yang powerful. Nggak memble, nggak cengeng, nggak nangisan, nggak gampang kepahitan, nggak gampang tersinggung, nggak gampang sakit hati. Tapi powerful. Ada orang yang ngikut Tuhan bertahun-tahun, doa belum dijawab Tuhan. Padahal sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Jalan terus saja sama Tuhan. Yesus setelah dipimpin Roh Kudus dibawa kemana? Ke padang gurun kok. Bukan ke mall, bukan ke kota, di padang gurun. Paulus dipimpin Roh Kudus, suruh balik ke Yerusalem. Padahal di Yerusalem sengsara dan aniaya sedang menunggu dia. Tetap dia jalan kok. Jalan sama Tuhan jangan berpikir enak. Kalau ada pendeta ngomong ikut Tuhan itu enak, perlu dipertanyakan itu. Yang tidak enak itu daging kita, tapi ujungnya kita akan ngalami enak. Loh, kamu dibilangin enak kok kayaknya nggak percaya ya? Dengerin baik-baik. Ikut Tuhan itu bayar harganya di depan. Ikut setan bayar harganya di belakang. Kalau kita melakukan dosa, kita nikmatinya di depan, tapi kita bayarnya di belakang. Kita ikut Tuhan, bayarnya di depan. Pikul salib, sangkal diri, mati daging. Katakan pikul salib.
sanggal diri, mati daging. Itu loh yang tidak enak, tetapi ujungnya pasti diberkati. Pasti diberkati nih kok Tuhan itu. Awalnya perjalanannya itu tidak enak. Diapain? Diberesin loh yang di dalam ini loh. Seringkali yang di dalam ini kan menipu. Orang kan nggak pernah tahu, yang tahu kan diri kita sendiri dengan Tuhan. Yang tahu yang di dalam kita ini diri kita sendiri bersama Roh Kudus. Munculnya manifestasinya keluar ketika Bapak Ibu mengalami tekanan, himpitan, persoalan. Reaksi yang pertama keluar dari mulutmu itu menunjukkan kamu itu sebenarnya siapa di hadapan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang cinta sama Tuhan, atau hanya penuh kepalsuan selama ini, jalani rutinitas agamawi. Tapi Tuhan mau dapatin kita menjadi orang yang berbeda. Amin. Supaya kita dewasa. Kalau orang yang dewasa bisa dipercayakan Tuhan perkara-perkara ilahi yang gede. Enggak ada amin, ya sudah. Belum sarawan kayaknya. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Setelah engkau ikut Tuhan, engkau memutuskan cinta Tuhan. Bapak, ada bapak yang mau dibaptis. Hari ini engkau dedikasikan hidupmu sama Tuhan. Kamu menjadi miliknya Kristus. Tapi di sisi lain, ada semua roh-roh jahat, penguasa-penguasa jahat di udara. Ketika kita mendedikasikan diri kita menjadi miliknya Kristus, dia nggak akan terima. Karena kerjaannya setan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Tuhan datang untuk memberikan kita hidup dan kelimpahan, supaya kita bisa menikmati kelimpahan itu di dalam diri. Setelah kita berada di pihaknya Tuhan, kita mesti jalan seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan ingini. Sekalipun kita menghadapi tantangan, persoalan, dan himpitan. Karena kalau kita di luar Tuhan, kita nggak bisa lakukan apa-apa loh. Ada banyak hal yang setan akan lakukan untuk menjarah, mencuri, menghabisin hidup kita, membinasakan ujungnya. Tapi kita harus tetap berjalan di hadapan Tuhan. Dalam proses masalah tekanan himpitan, itu adalah masa-masa yang rawan. Justru dalam masa seperti itu harusnya kita kejar Tuhan. Lalu Pak, saya udah doa nggak dijawab Tuhan kok. Saya udah puasa Niniwe, orang-orang Niniwe saya udah lakukan, puasanya Esther, puasanya Daniel, puasanya Musa, belum terjadi terobosan, jalan terus sama Tuhan kok. Tapi ujungnya tetap kalau kita jalan sama Tuhan, kita akan nikmatin hal yang ajaib. Hari ini kita jalan sama Tuhan, memutuskan jalan sama Tuhan, tidak enak. Yang tidak enak tuh daging kita ini loh. Daging selama masih kita tinggal di bumi ini, kita harus belajar salibkan setiap hari. Saya sering kali pernah khotbah di sini kan, tentang bagaimana mengendalikan emosi dan amarah kita. Itu areanya di mana? Di area dagingmu yang harus disalibkan setiap hari. Kalau itu nggak disalibkan, itu akan membuat kita ketika mengalami masalah persoalan menyeret kita jatuh di dalam dosa. Berapa banyak orang gagal ngadepin emosinya, nggak bisa menguasai emosinya, nggak bisa menguasai amarahnya, dan ujungnya apa? Rencana Tuhan bisa gagal dalam hidupnya. Kita lihat banyak contoh di Alkitab yang ketika ditegur marah, nggak terima. Berapa banyak di antara kita kalau menghadapi masalah tekanan, persoalan, justru kita dinasihati nggak terima karena merasa tertekan hidup kita dan kita merasa paling benar sendiri. Nggak taunya reaksi kita salah. Reaksi kita salah ternyata mempengaruhi masa depanmu di hadapan Tuhan. Amin. Usia ditegur marah, Saul ditegur marah, ujungnya dia ngeri sekali, bukan sadari dan bertobat. Di area ini loh yang Tuhan mau pulihkan dahulu. Di area jiwamu, di pikiranmu, di perasaanmu, di kemauanmu yang harus ditaklukkan kepada Kristus. Ikut Tuhan, pikul salib sangkal diri, mematikan di area ini loh. Pikiran, perasaan, kemauan, kehendak kita ini. Ini seringkali nggak sejalan dengan Tuhan, dan ini harus disalibkan sepenuhnya kepada Kristus. Di area ini yang seringkali waktu kita ngalami tekanan yang berat, kita nggak cari Tuhan, malah kita cari pertolongan dari tempat lain. Kita bukan ngandalin Tuhan. Seringkali di area ini kalau kita nggak menang, malah kita dihabisin setan. Pikiran, perasaan, kemauan, emosimu, kehendakmu harus takluk sepenuhnya kepada Kristus. Di area itu yang harus kita tiap hari selaraskan, sejalan, dan diperbarui sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Jangan pernah berharap kalau ikut Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Kalau engkau ngadapin masalah yang tidak baik, justru bersyukur. Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu. Kalau hari ini sedang bergumul
bawa belur. Iya, ada istri saya, ada kakak ipar saya ikut ibadah. Kita ngalami masalah yang berat sekali. Kita ngalami tekanan yang berat, kita nggak tahu jalan keluarnya apa. Selama 5 tahun. 5 tahun kita ngalamin itu. Kita bukannya nangis, justru kita bersyukur. Nikmatin jalan sama Tuhan. Karena setiap kita jalan sama Tuhan, ujungnya pasti dipromosi dan ditinggikan. Ngalami berkat dan kelimpahan. Engkau ngadapin masalah sampai pusing rasanya. Kebentur tembok kanan kiri, nggak tahu jalan keluarnya. Pernah sedang ngalami? Atau sudah lewat? Atau masih muter-muter? Mentok ke kanan nggak tahu jalan keluar, mentok ke kiri nggak tahu keluar, ke depan nggak tahu keluar, nggak tahu meski ngapain. Doa rasanya sudah kecepit, mentok sampai plafon. Mau nangis air mata rasanya habis. Mau minta pertolongan, nggak tahu minta pertolongan sama siapa. Tahu nggak? Pernah ngalami titik seperti itu? Titik di mana kau dibawa ke dalam lembah kekelaman? Titik disitulah, titik itulah sebenarnya Tuhan sedang beresin hatimu. Tuhan sedang kerjakan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Kurang apa Hizkia ini? Dia orang baik, orang takut akan Tuhan, jujur lagi, setia, mengasihi Tuhan, dan dibuat berhasil, ternyata masih ngalami tantangan loh. Makanya hidup kita selama tinggal di bumi, kita harus bergantung sama Tuhan sepenuhnya. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota. Dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, maka menutup semua mata air sungai mengalir di tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa Raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Ketika Bapak Ibu ngalami tekanan, jangan pernah panik dan stres. Minta hikmat Tuhan. Hizkia tidak stres, tidak nangis, tidak menyerah. Dia minta hikmat Tuhan. Dia tahu kotanya mau dikepung, dan yang ngepungnya pasti butuh air. Makanya sumurnya ditutup dulu. Makanya ini pakai hikmat nih. Orang Kristen harus pinter. Nggak bisa orang Kristen hanya datang ke gereja plonga-plongo dan nggak bisa dapat apa-apa, dengerin khotbah terus ngantuk, setengah ngantuk terus pulang, sibuk cari makan. Jadi orang percaya harus pinter. Katakan pinter. Punya hikmat, punya skill, punya keahlian. Seperti Aholiab, Besaliel. Mereka adalah orang-orang yang skillful, punya keahlian. Dilarang kelas, malas, apalagi tidak mau bekerja. Orang yang tidak bekerja tidak usah makan. Loh, tegang semua ada ayatnya, saya nggak sebut aja. Maka jadi orang itu pinter, pakai hikmat, pengertian tuh. Ngadapin tekanan masalah kalau mau diberikan hikmat, Tuhan bisa buka jalan dengan cara yang ajaib loh. Hikmat, pengertian. Hizkia bukan ngambek, bukan stres, bukan nyalain orang lain ketika ngadapin masalah. Dia berunding dengan panglimanya. Ini orang kan pinter, jenius loh. Punya strategi kan. Bapak Ibu, kalau engkau menghadapi tekanan persoalan, impitan yang pertama kali kamu mesti datang sama Tuhan, dan engkau mesti minta hikmat pengertian supaya engkau tahu bagaimana bertindak dengan tepat di hadapan Tuhan. Bukan malah jerat-jerit, minta konseling, minta ditumpangi tangan, minta didoain, pikir kalau ditumpangi tangan pendeta masalahmu selesai. Siapa yang pernah berpikir kalau kena masalah datengin gembalamu terus ditumpangi tangan masalahnya selesai? Nggak ada yang ngaku di sini. Terus jasa titipan doa pendeta yang paling terkenal diteleponi minta masalahnya selesai. Tidak bakalan selesai. Itu masalah pribadimu dengan Tuhan, sedang Tuhan sedang urusin hatimu. Padahal Tuhan sedang bawa engkau berjalan bersama Tuhan. Kekristenan adalah seni berjalan bersama Roh Kudus setiap hari lah. Saya ulang lagi nih, kayaknya belum minum atau belum makan nih, lemes semua nih. Kekristenan adalah seni berjalan bersama Roh Kudus setiap hari. Ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya. Bukan ngikutin mau kita. Tapi kita kan seringkali ngikutin mau kita sendiri. Karena kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan, kita punya duit, kita punya segala sesuatu, kita pikir kita lakukan segala sesuatu seperti yang kita mau. Padahal Tuhan mau ngikutin kita, mengikutin jalannya. Kalau kita ngikutin jalannya, ujungnya pasti ngalami breakthrough dan terobosan.
tujuannya Tuhan mau pakai hidup kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Ayat yang kelima, dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok-tembok lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud. Ini bukan minuman coklat ini ya, ini nama sebuah kota. Apalagi yang sedang lapar dan haus, udaranya panas, ini dengar kata Milo, ini coklat nih jangan-jangan ya. Dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang, mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota, dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Katakan, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan menjagain kita. Sekali Tuhan berjanji, Tuhan tidak pernah ingkarin loh. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kondisimu berat, sekalipun kondisimu kacau, sekalipun kau gak ada pengharapan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kecuali dengan keputusanmu, dengan sengaja kau ninggalin Tuhan, urusannya berbeda. Sekali Tuhan berjanji tidak meninggalkan kita, dalam kondisi apapun dia menyertai kita loh. Sekalipun kelihatannya Tuhan tidak turun tangan, dia tetap menyertai kita. Berapa banyak di antara kita sampai hari ini bersyukur karena kita sampai hari ini bisa hidup lewat dari masa-masa yang mengerikan dari beberapa bulan kemarin. Bukankah Tuhan menyertai hidupmu? Bukankah Tuhan memproteksi hidupmu? Kalau hari ini engkau mengalami tekanan, himpitan, dan persoalan, dan doamu belum dijawab, bukan berarti dia meninggalkan kita. Tapi banyak orang udah capek, udah lelah ngadepin masalah persoalan yang berat, dia pikir Tuhan gak peduli lagi dengan dia. Oh, nyatanya Tuhan cukupin dalam hal kecil kan. Tuhan cukupin kebutuhan kita kan. Tuhan proteksi, Tuhan lewatkan kita dari mara bahaya dan lain sebagainya. Tuhan pelihara kita, dikasih makan enak, tempat tinggal enak, kendaraan yang enak, semuanya, everything berjalan dengan baik. Bukti Tuhan menyertai kita. Sekalipun tidak seperti yang kita harapkan, kita maunya terjadi terobosan yang gede, Kalimalang terbelah jadi dua. Tuhan kirim pelanggan yang baru, bisnis yang baru, berkat yang baru. Sekalipun Tuhan belum bikin itu terjadi dalam hidupmu, Tuhan tetap menyertai kita. Jalan terus sama Tuhan. Dalam kondisi lemah, seringkali yang perlu kita teguhkan itu adalah di dalam diri kita sendiri. Berapa banyak orang ngalami tekanan, himpitan, persoalan, gak ada pengharapan, dan akhirnya tambah stres, gak bisa makan karena asam lambungnya naik, pikirannya bingung, migrain. Berapa banyak akhirnya kena sakit penyakit. Padahal Tuhan berjanji kan, Tuhan berjanji, Tuhan menyertai loh. Yang menyertain kita lebih banyak daripada yang menyertain mereka. Tuhan proteksi. Bukankah roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini? Terus apa yang perlu kita takutkan? Apa yang perlu kita cemaskan dengan hidup ini? Amin. Masih mau bingung? Masih mau stres? Masih mau nggak punya pengharapan? Tuhan menyertain kita. Ketika Tuhan menyertain kita, Tuhan punya maksud dan tujuan atas hidupmu. Bukan berarti engkau hanya sekedar datang ibadah hari Minggu dan hari biasa ikut ibadah layaknya orang Kristen biasa. Tuhan punya maksud dan tujuan ilahi. Perkara ilahi yang Tuhan sediakan di depan, yang nggak pernah kita bayangkan, kita nggak pernah pikirkan, tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Jadi ada tujuan ilahi yang gede, bukan yang sekedar datang ibadah gereja, pulang gereja nggak ngerti apa-apa. Banyak rata-rata orang Kristen plonga-plongo jadi orang Kristen, nggak ngerti apa-apa. Pakai firman nggak tahu, pakai ayat nggak tahu, menyelesaikan masalah nggak tahu, kerjaannya nangis, kerjaannya ngomel, kerjaannya menggerutu, tidak teruji. Tuhan mau dapatin kita menjadi orang yang teruji dalam segala situasi dan keadaan. Sekalipun keadaannya buruk, Tuhan tetap baik adanya. Tuhan itu tetap baik sekalipun keadaan kita nggak baik. Amin. Diberkati nggak nih? Tato dulu. Aha. Haleluya.
Ayat yang ke-9, sesudah itu Sanherib Raja Asyur sedang mengepung Lakis dengan seluruh kekuatan tentaranya, mengutus beberapa pegawai ke Yerusalem kepada Hizkia Raja Yehuda dan kepada semua orang Yehuda yang ada di Yerusalem dengan pesan, beginilah titah Sanherib Raja Asyur, apa yang kamu harapkan maka kamu akan tinggal saja di Yerusalem yang terkepung ini. Bukankah Hizkia memperdaya kamu supaya kamu mati kelaparan dan kehausan dengan mengatakan Tuhan Allah kita akan melepaskan kita dari tangan Raja Asyur? Bukankah Hizkia yang menjauhkan segala bukit pengorbanan dan mezbah Tuhan itu dan berkata kepada Yehuda dan Yerusalem, hanya di depan pintu satu mezbah kamu harus sujud menyembah dan membakar korban di atasnya? Tidakkah kamu ketahui apa yang aku dan nenek moyangku lakukan terhadap semua bangsa negeri-negeri lain? Apakah para allah bangsa itu segala negeri itu pernah berhasil melepaskan negeri mereka dari tanganku? Siapa daripada semua allah bangsa-bangsa yang sudah ditumpas oleh nenek moyangku itu dapat melepaskan bangsanya dari tanganku? Masakan Allahmu dapat melepaskan kamu dari tanganku? Sekarang janganlah Hizkia memperdayakan dan membujuk kamu seperti ini. Janganlah percaya kepadanya, karena tidak ada Allah dari bangsa atau kerajaan manapun yang dapat melepaskan bangsanya dari tanganku dan dari tangan nenek moyangku. Lebih-lebih lagi, Allahmu itu takkan dapat melepaskan kamu dari tanganku. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia dan hambanya. Ketika Bapak Ibu mengalami tekanan, persoalan, himpitan, seringkali yang muncul janji Tuhan atau pikiran jelek, pikiran buruk, kekhawatiran, kecemasan. Berapa banyak dari kita ketika kita menghadapi masalah persoalan yang berat, ternyata kita lupa dengan janji Tuhan. Yang kita ingat-ingat bagaimana masalah ini, tantangan ini. Yang seringkali orang terjebak ketika menghadapi masalah persoalan, dia berpikir jelek tentang masa depan, berpikir buruk, padahal belum terjadi, dipikirin akhirnya khawatir. Berapa banyak di antara itu terjadi? Apa yang seringkali terpikir oleh seseorang ketika mengalami kekacauan dan himpitan serta persoalan adalah hal yang buruk di masa yang akan datang. Ngapain mikirin yang belum terjadi? Seringkali kita kepikiran dengan hal yang belum terjadi sampai kita nggak bisa tidur loh. Waduh, nanti gimana ya? Nanti gimana, toko sepi dan lain sebagainya, ini pandemi belum kelar-kelar nih, bisnis bangkrut dan lain sebagainya, masa depanku siapa yang ngurusin dan lain sebagainya. Yang belum terjadi ngapain dipikirin? Padahal kalau yang terjadi itu yang belum terjadi, benar-benar belum terjadi, kita pikirin, kita terjebak loh. Akhirnya muncul pikiran-pikiran jelek dan buruk. Yang harusnya kita pikirin kan janji Tuhan. Hidup kita bukan ditentukan oleh masalah yang kita hadapi hari ini. Hidup kita ditentukan oleh janji Tuhan. Banyak orang terjebak dengan persoalan dan masalah, akhirnya khawatir, cemas, bingung, ragu, stres, nggak tahu lagi meski ngapain. Harusnya yang diperkatakan setiap hari adalah janji Tuhan. Amin. Dalam kondisi tertekan, seringkali malah muncul perkataan-perkataan buruk dan perkataan-perkataan yang jelek yang membuat kita nggak memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Biasanya munculnya di dalam pikiranmu. Makanya pikiran kita ini harus selaras dengan firman. Katakan, pikiran saya harus selaras dengan firman. Yang tidak sesuai firman, saya nggak mau pikirin. Mulai hari ini komitmen dengan Tuhan. Kalau ngelihat kejadian yang buruk menimpa kita, seringkali yang kita pikirkan apa? Wah, ini nanti begini, ini nanti begini. Betul apa enggak? Jalanin aja sama Tuhan. Kau ngalamin masalah apa hari ini? Jalan aja sama Tuhan. Orang boleh merancangkan semua kejahatan, hal yang buruk kayak apapun. Orang bisa mengkhianatin kita, berlaku curang terhadap kita. Setan bisa berlaku jahat, dia mau membinasakan, mencuri, membunuh. Seluruh apa yang kita miliki dia mau dihabisin setan. Tetapi kalau kita jalan sama Tuhan, semua rancangan buruk itu bisa diubahkan menjadi rancangan yang mendatangkan kebaikan. Amin. Jalan sama Tuhan itu bukan tiap hari Minggu ke gereja. Jalan sama Tuhan setiap hari bergantung sama Tuhan. Kalau kita setiap hari bergantung sama Tuhan, dampaknya hari Minggu kita datang gereja kasih ucapan syukur, bawa pujian dan korbanmu di hadapan Tuhan.
Amin. Hari ini jalan terus setiap hari sama Tuhan. Belajar menaklukkan di area jiwamu itu loh. Pikiran, perasaan, kemauan harus selaras dengan Tuhan. Karena waktu mengalami tekanan, impitan, dan persoalan yang dihajar setan ada di area sana. Cemas, bingung, kacau, panik itu di area mana itu? Bukan kan itu di area perasaan kita. Seringkali perasaan itu kan menipu kan. Berapa banyak orang tertipu dengan perasaannya. Bahkan nikah pun karena perasaan akhirnya tertipu. Saya pikir nih, yang ku cintai, yang ku sayangin, yang aku komitmen mau nikah dengan orang ini, ternyata tertipu setelah nikah, kelakuannya horor semuanya. Berapa banyak orang yang menikah dengan pasangan yang horor. Dia pikir dia dulu cintai, awal-awalnya jatuh cinta. Semuanya kelihatan indah. Rumput di pinggir kali pun kelihatan seperti padang rumput yang hijau di Belanda. Ternyata setelah nikah kelihatannya padang gurun semuanya. Kaktus, kalajengking, ular, hantu, semua yang horor-horor muncul. Tertipu. Kenapa? Tertipu dengan perasaan. Jangan ngikutin perasaanmu, ngikutin kemauan Tuhan. Jangan ngikutin pikiranmu, ngikutin pikirannya Kristus. Amin. Hizkia tahu ini loh. Dan musuhnya Hizkia tahu ini. Dihajar, ditakut-takutin, dibikin gentar di pikirannya, dikacaukan pikirannya. Kalau pikiran kita kacau, semuanya akan berantakan. Bapak Ibu ketika ngadepin masalah dan marah, sebenarnya marahnya Bapak Ibu itu karena apa? Kenapa kok bisa marah? Karena Bapak Ibu termakan perkataan orang dan akhirnya nggak bisa mengendalikan diri, akhirnya meledak perasaanmu. Terus setelah marah, rugi, nyesel. Kalau udah marah, meledak, ngomong dengan perkataan, terus setelah 5 menit nyesel. Padahal setelah marah itu banyak orang terluka dengan perkataan dan sikap tindakan kita. Pernah ngalamin ini nggak? Kok kayaknya seperti Yesus nggak pernah marah semua ya? Hah? Karena apa? Kita nggak bisa menaklukkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan. Amin. Orang mau didewasakan itu di area yang di dalam kita ini. Orang boleh rambutnya tambah putih, ini rambut saya tambah ubanannya banyak. Saya baru sadar ternyata umur saya udah hampir 50 tahun, kurang beberapa tahun sih. Tambah tua. Tubuh tambah berkeriput. Fisik tambah menyusut. Bukan berarti tua Bapak Ibu tambah dewasa loh. Dewasa adalah engkau setiap hari berjalan bersama Kristus kok. Keputusanmu, sikapmu, tindakanmu harus sesuai dengan kebenaran firman. Katakan amin. Engkau bisa tua tapi kelakuanmu seperti anak-anak bisa loh. Seperti jemaat Korintus, jemaat Galatia itu. Secara umur dilihat harusnya menjadi seorang pengajar, tapi masih jadi anak-anak minumnya cucu dan minum mimidot terus. Tapi masalah persoalan jerat-jerit, tangis-tangisan, emosinya enggak, kelakuannya buruk, jelek. Tidak membuktikan bahwa kita ini dewasa di dalam Kristus. Orang yang dewasa di dalam Kristus ngadami tekanan, impitan, persoalan, kok bisa tenang. Biarin aja lah. Aku tahu Tuhan menyertainku. Aku tahu kalau aku berjalan bersama Tuhan, ujungnya Tuhan sendiri yang membela aku. Tapi kita seringkali membela diri kan. Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang ada di sini yang kelihatannya mukanya kudus, suci, tak bercacat celah ini. Ketika engkau ngadapin masalah, engkau langsung membela diri, membenarkan diri. Berapa banyak di antara kita nih, kok nggak ada yang ngaku nih? Ya, kita ngadapin masalah, kadang kita membela diri kan. Wah, pakai ayat lagi. Oh, nggak seperti itu, pokoknya berdalih banyak Allah. Ini yang ngomong kan pernah ngalami, makanya bisa khotbah. Padahal Bapak Ibu tahu nggak? Kalau semakin kita berdalih, sebenarnya kita menutupin hal yang busuk di dalam diri kita. Harusnya kita sadar diri, aku ini ada kalau salah-salah lah, berubah-berubah lah. Amin. Hari kita mau belajar. Kalau engkau ditekan, ngalami persoalan, impitan persoalan, nikmatin jalan sama Tuhan. Tidak perlu membela diri, belajar berubah kok. Orang yang dewasa tahu dan sadar diri kalau dia punya kesalahan, dia berubah loh. Tetapi anak-anak itu selalu menangnya sendiri. Kalau anak-anak kita dengerin anak-anak ngobrol itu kan seru kan. Tahu nggak, bapakku tuh bisa terbang ke angkasa. Weh, bapakku punya pesawat. Wah, dia bisa terbang ke pulau lain. Gue ngomongnya kan gede-gede anak-anak itu. Lucu kan dengerin mereka. Seringkali kita nih membanggakan diri. Orang yang membanggakan diri merasa dirinya benar, merasa dirinya pintar. Padahal di dalamnya harus banyak diperbarui harusnya. Amin.
Orang dewasa di dalam sikap dan tindakannya, dalam ucapan dan perbuatannya menunjukkan semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Saya berdoa di tempat ini ada orang-orang yang semakin hari dibentuk menjadi serupa segambar dengan Kristus. Kok ngadapin tekanan, ngadapin masalah, gue hanya senyum aja. Allah, nggak apa-apa. Aku tahu ujungnya Tuhan pasti menyertain aku kok. Tapi banyak orang bela dirinya sendiri. Aku nggak seperti itu. Aku nggak seperti yang dia katakan. Pokoknya aku merasa benar. Orang yang kayak begini susah minta maaf. Orang yang susah minta maaf merasa dirinya paling pinter, paling hebat, paling benar, dan susah ditegur dan dinasihatin. Justru orang kayak begini harus diremukkan Tuhan dulu. Baik Bu, Tuhan tuh mau percayakan perkara besar, tapi Tuhan seringkali tidak dapatin kita bisa dipercaya. Tuhan mau cari wadah yang besar, yang siapkan dilimpahi dengan kekuatan dan kuasanya. Sampai hari ini mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang yang bersungguh hati kepada Dia. Dilimpahi kekuatan, kuasa, dan otoritas, dipercayakan berkat seperti orang yang dipercayakan. Kalau orang bisa dipercayakan lebih gede loh. Dipercayakan 5, dikembangkan jadi 10, ditambahin lagi loh. Tapi banyak orang Kristen nggak bisa didapatin, dipercayain. Karena apa? Reaksinya salah, kelakuannya buruk, sikapnya jelek. Hari ini kita mau belajar dewasa kan? Semakin dewasa, semakin kita dapat menjadi dipercayain Tuhan, semakin Tuhan limpahi kita. Amin. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan dari setiap apa yang diberikan kepada kita. Caranya Tuhan, kalau kita setiap perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang lebih besar. Hari ini engkau didapati menjadi orang yang dewasa, bisa menguasai diri dan mengendalikan diri dalam segala situasi dan kondisi. Sekalipun ada orang ngomong jelek tentang hidupmu, ngomongin buruk tentang hidupmu, tenang aja, beri waktu sama Tuhan, diem, izinkan Tuhan melakukan pembelaan. Amin. Awas, jangan marah ya. Katakan, saya loh suruh ngikutin kok. Saya hari ini komitmen menguasai diri untuk belajar diam, nggak bereaksi buruk. Hari ini kau pulang, kau akan ngalamin ini loh. Dan kau harus bersikap benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita lanjutkan, sebentar lagi selesai. Seneng kelihatannya. Ayat yang ke-17, ia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel, bunyinya sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia tak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di tembok, untuk menakutkan dan mengejutkan mereka supaya mereka dapat merebut kota itu. Setan lemparkan setiap hari dalam kehidupan adalah ketakutan. Kekejutan-kekejutan yang membuat kita ini nggak percaya lagi janji Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu berdoa sudah bertahun-tahun belum mengalami breakthrough dan terobosan, mengalami tekanan dan persoalan, dan Tuhan belum jawab, seringkali kita mempertanyakan Tuhan, Tuhan sebenarnya tolong saya apa enggak sih? Tuhan jawab kita apa enggak sih? Tuhan bikin breakthrough apa enggak sih? Kok aku begini-begini terus? Kalau kita sudah mempertanyakan janji Tuhan, artinya engkau nggak percaya dengan Tuhan loh. Amin. Harus percaya, sekali Tuhan ngomong dia pasti genapi. Hanya seringkali penggenapannya butuh proses waktu. Kita siap diberkatin Tuhan. Ternyata untuk dipromosi Tuhan lewat proses, namanya proses permukaan sekolah padang gurun. Rasanya nggak enak ngalami tekanan. Bapak Ibu, reaksi kita harus benar. Ketika Hizkia ngalami ancaman surat yang mengerikan yang mencela Allahnya, kita akan lihat apa yang dilakukan Elia. Buka sebentar di Yesaya 37 ayat 14 sampai 17. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Orang kalau cinta Tuhan, ketika ngadapin masalah persoalan, dia datang dahulu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, ketika engkau ngadapin pergumulan yang berat sekalipun, datang sama Tuhan. Ya Tuhan semesta alam Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya engkaulah sendiri. Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadi langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup.
Buka sebentar di 2 Raja-Raja pasal yang ke-19, 14, dan 16. Ini juga yang sama yang dikatakan oleh Hizkia. Apa yang diperbuat Hizkia? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah kerajaan di bumi. Engkau yang menjadikan langit dan bumi. Dengarlah telingamu ya Tuhan, dengarlah, bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengabaikan Allah yang hidup." Kita seringkali dikatain orang aja kita nggak terima, kita samperin dan kita maki balik loh. Berapa banyak sedang alami kayak begitu? Pernah ngalami kayak gitu nggak? Kalau pernah ngalami kayak begitu, hari ini ambil keputusan untuk bertobat dan berubah loh. Orang yang dewasa di dalam Tuhan, ketika menghadapi masalah persoalan himpitan, yang pertama kali dicari adalah Tuhan. Ketika engkau diperlakukan buruk, diam, bawa ke hadapan Tuhan. Ketika orang curangin hidupmu, ketika orang fitnah kamu, ketika orang perlakukan buruk, diam dan datang sama Tuhan. Jangan bela diri, laporin sama Tuhan. Bukankah kita orang yang diurapin Tuhan? Bukankah Paulus waktu itu sebelum dia bertobat, namanya Saulus, dia ngejar-ngejar orang percaya untuk dibunuh dan disiksa. Dan ketika di jalan menuju Damsyik, dia bertemu dengan kemuliaan Allah itu. Dan Tuhan ngomong, "Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku?" Kalau Bapak Ibu teraniaya oleh orang lain, ngadami tekanan persoalan himpitan yang berat sekalipun, karena diperlakukan buruk orang lain, bukankah ada urapan Tuhan dalam hidupmu? Ngapain kita membela diri dan membenarkan diri? Beri waktu sama Tuhan untuk membela hidupmu. Amin. Dia di sini nggak ada masalah. Di sini nggak banyak orang alami masalah. Di luar sana banyak orang alami masalah persoalan loh. Dihianatin suaminya, ditinggal istrinya, bisnis ditipu orang, keselak nih. Bisnisnya ditipu orang, keluarganya mau hancur dan berantakan. Tapi banyak orang reaksinya salah. Hari ini kalau engkau sedang mengalami kayak begitu, diam di kaki Tuhan. Serahin sama Tuhan. Tuhan sendiri akan muncul dengan kekuatan dan kuasanya kok. Terbukti bahwa Allah kita adalah yang besar kok. Kita kan pernah belajar baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu kan. Berapa banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang muncul ke permukaan itu jalan hidupnya gak enak sama Tuhan. Ngalami persoalan kan, Musa. Siapa lagi? Yusuf, Daniel, Daud, Paulus. Semua tokoh di Alkitab mengalami perjalanan yang tidak enak. Tapi ujungnya apa yang terjadi? Powerful dan luar biasa. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nonton film, sebuah film ya, suka nonton film nggak? Saya hari-hari terakhir ini suka nonton drama Korea. Dan setiap drama Korea itu atau film itu selalu ada tokoh antagonis. Kalau nggak ada tokoh antagonis nggak enak kan? Kalau kita ngelihat di tokohnya itu jalannya baik, terus bosen kan film itu? Kok ini nggak ada persoalan ya? Tapi ketika mereka ngalami persoalan, ditekan, ngadapin masalah, ternyata di ujungnya namanya pemeran utama tuh jagoan itu menangnya di belakang. Seru kan ceritanya? Hidup bukan juga nggak seru kalau baik-baik saja kan? Monoton, membosankan. Makanya Tuhan bawa ke dalam padang gurun seringkali. Seperti Hizkia pun dibawa mengalami tekanan. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami tekanan persoalan hidup yang berat, tiba-tiba Tuhan selesaikan masalahmu. Engkau punya kesaksian nggak? Engkau punya cerita hidup yang berbeda nggak dengan Tuhan? Perjalanan kita bersama Tuhan itu meninggalkan jejak. Jejak itu bisa kita ceritakan kepada orang lain. Pengalaman dengan Tuhan kita bisa memberkati orang lain. Nah, perjalanan kita bersama Tuhan setiap hari yang tidak enak tadi itu menjadi kesaksian hidup yang bisa merubah orang loh. Saya sering kali kesaksian ketika orang konseling ngadepin utang yang gede sekali. Hampir setiap hari ada orang konseling ngadepin masalah-masalah yang ruwet. Ketika saya saksikan, ketika kita ngalami persoalan, Pak Gembala ini tahu kok. Kita ngalami persoalan, sampai bawa belur, sampai jerat-jerit, toko bangkrut, aset mau disita bank, mobil harus dijual. Kakak ipar tahu itu perjalanan hidup kami. Dan setelah kita ngalami kemerdekaan, belum merdeka sepenuhnya sih, everything sudah jalan dengan baik, berkat sudah melimpah, just enough, belum kelimpahan banget, tapi kita bisa memberkatin orang.
ketika saya kesaksian itu, orang yang dengarnya itu diberkatin loh. Orang diberikan semangat loh. Dengerin khotbah saya kan enak kan? Seneng nggak kamu dengerin khotbah saya? Tak tutup nih kalau nggak seneng. Katakan seneng, tak paksa sedikit. Katakan saya seneng. Dengerin khotbah. Dengerin baik-baik. Nah, untuk saya ini bisa khotbah seperti ini, saya kan mengalami perjuangan yang tidak enak, nangis, cerita tanya istri saya itu. Setiap hari nyanyi lagu. Apa itu? Lagumu apa itu? Apa? Kutanya Yesus. Stop, ganti lagu nggak itu? Bosen dengerin. Nyanyi kutanya Yesus. Terus kalau udah jenuh, kapan ya Tuhan datang? Ngawur ini orang kok tanya sama Tuhan. Terus udah putus asa ini dalam hati saya. Stop nggak? Stop nggak? Udah stres ngadapin, nggak tahu jalan keluarnya. Terus kalau udah sampai belenek, istri saya ngomong begini, aku kawin sama pendeta kok tambah melarat begini. Gimana ceritanya? Dengerin ya, saya bilang. Laki lu hamba Tuhan yang gaji Tuhan, bisa kapan saja dipulihkan Tuhan. Tapi kapan? Sebentar lagi. Itu saya ngomong sebentar lagi, 2018 dipulihkan 2021, berapa tahun itu? Ayo, 3 tahun mau ngapain? Mau nangis, mewek, jerit-jerit dan nyalain orang. Kita cari Tuhan loh, kejar Tuhan, bener nggak? Terus istri saya bilang, loh kamu itu ngadepin masalah kok makan tidur loh, nggak tahu jalan keluarnya mau ngapain kecuali makan dan tidur. Berat badan kita naik akhirnya. Saya ngadepin masalah nggak tahu jalan keluarnya, bener-bener nggak tahu jalan keluarnya, saya makan dan tidur loh, bener-bener, karena nggak tahu mau ngapain. Ngapain pikirin masalah? Yang jadi masalahnya seringkali ya kita ini ya, ngadepin masalah nggak tahu jalan keluarnya, kita stres, nggak doyan makan, kena asam lambung naik, migrain. Yang salah siapa? Diri kita sendiri. Orang nggak tahu masalahnya tuh makan dan tidur. Serahin ke Tuhan, bukan berarti kita nggak kerja. Minta hikmah Tuhan. Perlu waktu. Setelah saya gitu ngomong kayak begitu 3 tahun, nggak enak. Istri saya setelah ngalami beberapa tahun terakhir dia ngomong begini, Tuhan kalau boleh jangan diulang lagi, wis kapok Tuhan, wis aku tak nurut saja, aku wis kapok Tuhan, itu penderitaan yang mengerikan, jangan diulang lagi. Iya Tuhan, aku juga Tuhan. Tapi setelah ngalamin kayak begitu, kita memiliki pengalaman dengan Tuhan, hati kita diubah, kita memiliki perjalanan hidup dengan Tuhan yang memberi kesaksian kepada orang. Tapi kan tidak enak toh. Makanya kalau ikut Tuhan itu tidak enaknya di depan, karena kita harus bayar harga. Enaknya di belakang. Ada orang khotbahkan, ikut Tuhan nanti kamu diberkatin, tokomu rame, bohong. Nanti waktu kamu melangkah ikut Tuhan langsung dibawa ke padang gurun, dites. Bangsa Israel setelah dijanjikan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dibawa kemana? Diapain? Diuji hatinya, dites, sungguh mencintai Tuhan apa tidak. Bagaimana mau langsung dibawa tanah perjanjian? Tanah perjanjian itu ada raksasa yang gede-gede makan orang loh, kejem, sadis-sadis loh. Dari budak langsung ke tanah perjanjian, habis dimusuhi, nggak punya strategi cara berperang. Bapak Ibu, ketika engkau mengalami masalah persoalan, sebenarnya engkau sedang dilatih Tuhan berperang. Katakan, dilatih Tuhan berperang dan didewasakan. Bayangin, kan nanti baca ya di Keluaran, di Bilangan, di Ulangan, itu kan diulang berkali-kali itu perjalanan orang Israel, sampai diulang 4 kitab. Artinya itu penting. Di 1 Korintus pasal 10 dijelaskan, diulang lagi perjalanannya bangsa Israel. Kenapa diulang lagi? Sebagai contoh jangan sampai orang Kristen di akhir zaman ngikutin gaya hidup mereka. Karena perjalanan orang Kristen akhir zaman tidak jauh beda dengan orang-orang Israel yang dibawa dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Lewat proses, diproses, didewasakan, supaya reaksinya benar. Ternyata didapatin orang Israel ngomel, gerutu, makan mana terus, bosen, mendingan kita makan di Mesir, ada bawang pre, bawang bombay, ada semangka dan lain sebagainya, kita makan gratis. Padahal di sana jadi budak. Mentalnya mental budak, sudah keluar dari tanah Mesir, tapi Mesir tidak pernah keluar dari hatinya orang Israel. Banyak orang Kristen dulu hidupnya seperti orang dunia, duduk di gereja, tapi pola pikirnya, cara pandangnya seperti orang-orang dunia. Itu yang membuat kita seringkali babak belur, ngalami persoalan himpitan yang tidak pernah keluar dari masalah itu. Hari ini, ketika kita memiliki sikap hidup yang berbeda, berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan, Tuhan akan bawa kita mendekati tanah perjanjian dari setiap orang masing berbeda-beda.
Tanah perjanjianmu berbeda-beda. Mungkin kau jadi orang yang sukses di bidangmu, pekerjaanmu, interior, properti, dagang, apalah, bisnis apapun juga. Tuhan bisa berkatin kamu loh. Tapi by proses. Ini yang tidak enak. Jalan sama Tuhan itu tidak enak di awalnya, ujungnya enak. Yang tidak enak apa yang seringkali jadi daging nih. Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu. Waktu kita ngalami tekanan himpitan enak enggak? Nggak enak. Bayangin Bapak Ibu, kadang kita punya mobil bagus, tapi nggak kuat beli bensin. Bisa bayangkan itu? Ngenes nggak kayak gitu? Karena diizinkan itu meremukkan yang di dalam ini. Setelah kita diremukkan, hati saya berubah loh, hati istri saya berubah. Itu diizinkan untuk meremukkan yang di dalam kita ini. Ketika diremukkan, respon kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan bawa step by step dipromosi. Dan kita menjadi orang yang berbeda. Tujuan hidup kita berbeda, motivasi kita berbeda. Tidak ingin apa-apa, ingin nyenengin hati Tuhan kok. Bukankah kita yang kejar, kita hanya ingin nyenengin hati Tuhan? Kita nggak ingin melakukan apa-apa. Dulu pengen ini, pengen itu, halah. Sekarang ada ya, puji Tuhan, nggak ada ya, kita nikmatin. Kita nggak terlalu nempel dengan dunia lagi. By proses, namanya mati daging, pikul salib, sangkal diri. Dan sampai hari ini Tuhan pakai mulut saya untuk ngomong kepada banyak orang dan jadi berkat. Hal yang sama Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Perjalanan Hizkia kan tidak enak, tapi kita lihat ujungnya. Di ayat yang ke-20 di 2 Tawarik 32. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Jangan ngandelin manusia. Please silent, anak-anak yang tercantik, jangan banyak ngomong. Nanti ini Pak Pendetamu sebentar lagi selesai ya. Kasih permen biar diam dulu. Ketika Bapak Ibu ngadepin masalah, persoalan, himpitan, tekanan yang berat, jangan coba cari pertolongan kepada orang lain. Berapa banyak ketika ngadepin kita ngalami kekurangan, ngalami tekanan, kita coba mengharapkan orang lain yang kita harapkan ternyata mengecewakan. Pernah ngalami kayak gitu nggak? Pernah kah? Sering kan? Artinya sebenarnya Tuhan ngajarin kamu untuk hidup mengandalkan Tuhan. Yang sanggup bikin breakthrough dan terobosan itu Tuhan. Bapak Ibu ketika menghadapi masalah yang berat, tekanan, himpitan yang belum ada jalan keluarnya, Tuhan ajarin kau bergantung sama Tuhan. Hatimu nempelnya sama Tuhan, bukan nempel kepada orang yang bisa menolong hidupmu. Baru ketika setelah kita ini bergantung sama Tuhan, Tuhan koneksi kita dengan orang-orang tertentu. Ada divine connection, dikoneksi dengan ilahi. Secara ilahi dengan orang-orang tertentu, akhirnya orang itu buka jalan, bikin sesuatu yang membuat kita ngalami breakthrough dan terobosan. Amin. Jangan pernah ngandalin manusia. Alkitab katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia kok. Kita mau belajar ngandelin Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu ketika hadapin begitu, Hizkia dan Nabi Yesaya, karena Hizkia ini hidup dalam zamannya Nabi Yesaya, dia berdoa berseru kepada surga. Jangan berseru kepada WhatsApp. Siapa yang ketika masalah langsung chat kanan kiri? Dengerin baik-baik ya. Burung Raja Wali ketika mengalami badai, dia terbang ke awan-awan sendirian. Tapi burung gagak dan burung gereja, ketika dia capek dan lelah, dia menceloknya di kabel telepon. Hari ini orang ngadepin masalah, langsung chat sana chat sini. Bukan serahin sama Tuhan. Hari ini mau belajar kalau ada apa-apa langsung datang kepada Tuhan ya. Jangan cerita dulu sama orang lain, cerita dulu sama Tuhan. Kita mau utamakan Tuhan dalam segenap hidup kita kok. Amin. Dalam menghadapi masalah kayak apapun, yang pertama kali kita datang cerita sama Tuhan. Amin. Saya sering kali kalau ngadepin masalah berat, saya nggak cerita sama istri saya dulu. Malah justru dia saya ceritain kemenangannya, peperangannya sering kali saya nggak ceritain kok. Peperangannya saya nggak pernah ceritain, perjuangannya saya nggak ceritain. Saya datang dulu sama Tuhan. Ketika saya udah datang sama Tuhan, serahin ada damai sejahtera. Baru kadang saya cerita. Kadang saya juga nggak cerita. Saya tahu, saya ceritain kalau sudah ngalami kemenangan kok.
Tapi kebanyakan kita seringkali coba cerita ke orang supaya dikira orang bisa nolong kita. Ternyata engkau nggak dapat pertolongan, malah seringkali diejek, dihina lagi. Amin. Kita mau belajar ngandelin Tuhan sepenuhnya. Hizkia dan Nabi Yesaya berseru kepada surga. Bapak Ibu juga harus lakukan ketika mengalami apapun juga yang berat dalam hidup, berserunya kepada surga. Bukan berseru kanan kiri, cerita jerat-jerit kayak orang nggak kenal Tuhan aja. Apalagi menelponin pendeta. Orang konseling sama saya terima kok. Telepon saya pasti jawab kok. Tapi kalau engkau bertahun-tahun sudah jadi orang Kristen di atas 3 tahun, kerjaannya kamu minta tumpangi tangan pendeta, minta dititipi, minta didoain, kamu pikir pendetamu itu sakti atau gimana gitu. Minta diurapi dengan pendeta yang urapan, nggak urapan, pendeta kurus, pendeta gemuk, pendeta gontong, pendeta gundul, tidak akan pernah membuat mujizat dalam hidupmu. Cari Tuhan, karena Tuhan sedang ngajarin engkau berjalan bersama Tuhan, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita akan lihat. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan gagah perkasa. Turun tangan nggak? Endingnya, seorang tokoh di dalam sebuah perfilman yang baik itu pasti mengalami kemenangan. Bukankah kita ini adalah tokoh-tokohnya Kristus yang sedang berperan di dalam dunia ini? Amin. Ujungnya kita akan mengalami kemenangan. Lalu Tuhan mengirim malaikat melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan. Ini kok kayak, ini kemalu-maluan ini gimana ini ya? Kok piye ya? Ya saya terima. Ya semalulah. Jangan pakai holy imagination yang baca ayat ini ya. Terus kita akan lanjutkan. Kembali ke negerinya, kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak kandungnya sendiri. Dia pulang dibunuh sama anaknya sendiri. Ada pembelaan Tuhan. Lihat. Kemudian ditewaskan dengan pedang oleh anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Demikian Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Banyak orang membawa persembahan ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda, sehingga diagungkan oleh semua bangsa. Ujungnya akan tetap Tuhan jagain, proteksi kan. Bapak Ibu, kita ini kalau di dalam Kristus kita ini adalah berhak memiliki janji Allah terhadap Abraham. Di kala itu dijelaskan, kalau kita milik Kristus, kita berhak memiliki janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati. Dan sampai hari ini kita memiliki janji itu. Engkau ngalami masalah apapun juga yang dikejar Tuhan, dicari Tuhan, ujungnya tetap kita akan ngalami kemenangan kok. Terbukti berkali-kali kan. Nanti ada tokoh langit, cerita yang lain, mereka ngalami tekanan. Di Esra, di Nehemia, mereka orang-orang Israel yang cari Tuhan juga ngalami tantangan-tantangan. Ujungnya Tuhan selalu bela kok. Kalau Tuhan membela kita, hidup kita akan jadi aman dan tenang. Bapak Ibu, yang menjadi jaminan hidup kita di masa depan apa? Nggak ada kan? Yang menjadi jaminan hidup kita di masa depan adalah semua perbuatan baik yang pernah Tuhan lakukan di masa lalu. Tuhan dulu pernah bikin mujizat, Tuhan pernah bikin tolong, Tuhan bikin kesembuhan, Tuhan lakukan pemeliharaan. Di masa yang akan datang, Tuhan akan lakukan double porsi. Katakan amin. Amin. Diberkati apa enggak ini? Jadi engkau masih mau stres atau enggak? Atau mau enjoy? Kalau ngadapin masalah yang tidak enak dalam hatimu, kamu mau senyum atau kamu mau besengut? Besengut itu bahasa apa ya? Mecucu. Merengut. Coba senyum dulu kanan kiri. Saya katakan, saya mau bahagia di tengah persoalan. Saya menyembah Tuhan di tengah masalah. Ngandelin Tuhan, bukan ngandelin manusia. Tahu nggak, kalau ngandelin Tuhan, malaikat turun tangan. Orang kamu disinggung sedikit aja kamu bawa pedang, Tuhan nggak bela. Sekarang kalau kamu diam, Tuhan bela kan? Serahin nama Tuhan. Wis. Orang mau ngomong jelek, mau fitnah, mau maki, mau jelekkan, mau berlaku buruk, wis aku jalan aja sama Tuhan. Dagingmu kan teriak-teriak kan? Siapa yang pernah dijelekin orang lain, dagingmu rasanya kamu malah bersyukur? Atau kamu marah? Pernah marah nggak? Bapak Ibu pernah marah apa nggak? Kenapa kamu marah? Pasti harga dirimu merasa terinjak kan?
Benar nggak? Merasa nggak dihargai, merasa nggak dihormati, merasa diperlakukan bulung, merasa diperlakukan segala macam kan? Benar nggak? Terus rasanya pingin bela dengan marah balik kan? Pernah apa enggak? Ini kok kudu semua atau mana ini? Ya kan? Sekarang mau belajar diem ya, mau relax enjoy. Orang boleh ngomong apa aja lah. Orang mau berlaku apa aja. Orang mau tindak saya, perlakuan buruk, saya punya Tuhan kok. Tuhan yang akan membela. Kalau responmu benar, Tuhan urusin hatimu. Ujungnya Tuhan akan promosi hidup. Ketika responmu benar, masa depanmu akan jauh lebih baik. Karena respon kita menentukan masa depan kita. Responmu salah, kamu ketemu problem dan masalah. Berapa banyak ketika ngadepin masalah tambah marah-marah. Persoalannya selesai apa enggak? Tambah berurut kan? Suami istri yang pernah ribut enggak? Pernah ribut semua? Siapa yang suami istri ribut terus kita terpancing marah? Pernah enggak? Masalahnya selesai tambah runcing. Tapi kita ketika merendahkan hati saya, kata saya ribut dengan istri saya, merendahkan hati saya, sorry ya nih, aku salah. Aku belum seperti Yesus, hari ini masih seperti Yudas. Peluk, I'm sorry. Selesai loh masalahnya. Kadang kita perlu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia loh. Baru everything berjalan dengan baik. Tuhan kerja. Tuhan beresin hati saya, Tuhan beresin istri saya. Bapak Ibu kalau mau ngadapin persoalan, gegeran, berantem dengan pasangan hidupnya kamu cintai, kamu kasih, diem dulu. Jangan nyap, ditambah nyap, double nyap, gegeran. Belajar diam, samperin, iya aku yang salah. Semuanya akan reda dan jadi baik loh. Kadang ego ini loh yang seringkali perlu ditaruh di bawah kaki Tuhan. Disinggung sedikit gak terima, ngamuk-ngamuk, ribut berantem. Seperti Hizkia dan Nabi Yesaya datang sama Tuhan. Seru sama surga, malaikat turun tangan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri sama-sama. Terima kasih buat firman-Mu kami materaikan dengan darah anak domba Allah.